akses ini. Jadi dia mengakses file HDFS yang ada dalam Hadoop seperti halnya kita mengakses suatu database ya di SQL ya, atau di MySQL itu seperti halnya bisa saja letak atau lokasi destinasi penyimpanan data itu ada di Hadoop Distributed File System. Dan nanti query-nya dia mengadopsi juga Metaviews ya. Jadi nanti ketika sampai mempraktikkan hal ini select dan juga goodbye itu tasnya akan dibagi ke tas dan juga redis tas. Jadi, dan nanti sama juga bisa di lock ya. Di lock waktu sama eksekusi bagi tas dan tas saat sama gue. Baik menggunakan single query maupun nested query. Jadi kalau bisa ini kan masih single ya, masih single query. Kalau nested query tasnya redis tas itu tidak satu, tapi ada dua. Kalau misal nested query-nya akhirnya ada dua dua layer. Dia sama You are now melakukan select unmuted. bla bla bla. Ya halo. Oke, You are now muted. kita stream YouTube juga tuh. Di Hive ya, pembagian job task. Jadi ketika kita melakukan query seperti ini, itu beda prosesnya seperti query yang ada di dalam MySQL. Kalau di dalam karena dia penyimpanannya di database distributed file system HDFS, jadi model distri waktu query-nya berbeda. Analoginya seperti yang saya tunjukkan di cover ini. Jadi ketika misalnya kita ingin melakukan agregasi summary ya, select bla bla ya sum satu kolom B misalnya from table where A kurang dari 100, where A-nya masih dia masuk di map task ya. Nah, nanti waktu di group by dia didesain memang masuknya ke reduce task. Nantinya kalau ini baru single layer, single single query. Nanti kalau listed query, ya berarti nanti map task-nya bukan hanya satu, tapi nanti ada dua. Yang select paling luar itu nanti menjadi nested query yang ke mana yang pertama, ya nanti yang di dalamnya bisa jadi ya jadi map task yang kedua atau sebaliknya. Artinya kalau select query, yang nested query kan pasti yang diselesaikan yang paling dalam dulu, baru nanti yang keluar. Seperti halnya kita melakukan looping for atau nested loop, ya, nested loop itu juga sama. Jadi yang diselesaikan query yang ada di dalam dulu, baru dia keluar ke bagian query yang paling luar dan seterusnya. Nah, kebetulan data yang kita gunakan di sini menggunakan data dari Avro, ya, data Avro log file. Sebenarnya jenis database ini juga seperti halnya data unstructured, ya. Sorry, semi structure, ya. Seperti halnya data semi structure seperti JSON dan JSON. Ya intinya nanti penggunaan jenis-jenis database ini juga akan
berpengaruh bagaimana suatu sistem tadi mampu menyimpan suatu database, ya. Dan kebetulan, di eksperimen kali ini kita, menggunakan data Avro yang sudah disediakan oleh Oracle, di dalam eksperimen ini. Oke, ada beberapa, mungkin 3 ya, ada 3 eksperimen, hanya saja ini memang agak advance ya, makanya, sebelumnya harapan saya sampean sudah, sudah khatam terkait dengan kok gini sih? Nah, sudah khatam berkaitan dengan nested query, ya. Apakah sudah diajarkan terkait dengan nested query ya, untuk angkatan 2020? Apa sudah khatam? Sudah khatam. Sudah diajarkan di basis data lanjut, nested query, bagaimana? Nggak apa-apa sharing aja, kira-kira sudah sampai mana query-nya? Tahu nested query toh? Ya, ada yang bisa menjawab atau bisa bantu jawab kira-kira? Kalau Nested nested query sudah, Pak. oh sudah ya. Jadi select di dalam select ya. Iya, Pak. Ya, Sudah, Pak. ini sudah di basis data lanjut karena yaitu, berkaitan dengan big data di sini nanti. Nanti nanti query-nya bukan hanya satu layer, tapi berapa layer nanti. Bahkan nanti join table-nya juga cukup banyak. Oke, di sini ada eksperimen 1, 2, 3 ya. Yang pertama ya nanti kita cek ya, di sini ada data Avro ya, Avro data, kaitannya dengan, data movie data film ya, yang sudah bawaan dari Oracle kita diberikan, disediakan. Lalu ada show nanti, kita coba cek dulu kira-kira database yang ada di dalam itu apa saja, ya, terus tabel-tabelnya apa saja, lalu di situ juga ada Hive select where clause ya, Hive, dan juga select query tapi menggunakan where clause, condition. Misalnya kalau kita ingin menuliskan suatu query ya, ada misalnya mencari data dari beberapa user yang mengklik. Jadi kalau di data movie recommendation itu biasanya ada, beberapa kolom ya, yang isinya ada log, misalnya log waktu dia browsing, atau dia pause, atau dia starting, atau dia, ending ya, video yang sudah ditonton misalnya seperti itu. Lalu di situ ada juga, customer ID-nya, movie ID ya, rating termasuk ya. Biasanya kalau orang-orang itu kalau ngasih, rating suatu film ya nanti tersimpan juga di dalam database. Dan juga, yang eksperimen ketiga itu nanti nested query ya, ya hasil dari, eee, apa, 2 query yang sebelumnya yang eksperimen, kedua itu nanti kita masukkan ke stacking table ya. Jadi kita masukkan ke tabel yang lain ya, namanya data stacking. Kalau data stacking kalau di dalam data warehouse itu bisa kita bilang, sebagai database, sementara ya, data stacking gitu ya. Lalu, load result, of the query into stacking table. Jadi dari tabel sudah stacking table-nya sudah kita sediakan, kita load
data semua itu query sebelumnya masukkan ke dalam stack tapi menggunakan union all. Nah, penjelasannya nanti beberapa query yang memang agak panjang, itu sudah saya, eee, saya berikan keterangan ya di dalam, eksperimen bahwa di situ, gitu. Oke, ini polling. Oke. Nah, di eksperimen yang pertama ya, ini kita coba cek di situ. Ada, kita ketikkan Hive ya, Hive, kita show database-nya kira-kira apa apa saja di situ. Misalnya, ada movie demo ya, movie work ya, yang di mana nanti, database itu akan bisa kita lihat ya, tabel-tabelnya apa saja yang tersedia. Nah, masalahnya kalau di MySQL itu sampean bisa cek ya, dengan UI ya, ada UI-nya sampean bisa klik-klik, link-link dari database yang ada, ya nanti masuk ke tabel-tabel yang ada, termasuk sampai relasi dan kolom-kolomnya bisa kita tata, drag and drop dan juga, klik gitu ya. Tapi kalau di Hive dengan terminal seperti ini, ya kita, eee, menampilkannya dengan sintaks, ya. Ya show database, show table gitu. Nah kebetulan, ketika kita lihat show table seperti ini, biasanya kalau di big data, relasi itu jarang digunakan, ya. Relasi itu jarang digunakan karena asumsinya dia itu sudah menjadi stacking table di situ, ya. Artinya apa? Dari data source yang banyak ya, dari beberapa data transaksional yang ada dalam source database yang sebelumnya dan dimasukkan ke dalam stacking table di big data. Ya ini sudah kolom-kolom yang terpilih atau tabel-tabel yang sudah terpilih. Dan terkadang ketika kita membuat atau meng-create, tabel-tabel stacking yang baru, ya itu relation-nya sudah tidak ada. Ini adalah, tabel-tabel yang sudah kita pilih ya, kita pilih kolom-kolomnya apa saja, tabel-tabel yang akan kita ambil itu apa saja, itu ada di stacking table. Nah, jadi big data itu hampir tidak mengomongkan tentang relasi nantinya. Jadi relasi tabel itu sudah lewat gitu ya, fasenya sudah lewat. Di big data, ya itu nanti kita, lakukan pengambilan atau transformasi table. Kita ambil kolom-kolom yang penting-penting saja. Nah, di sini, akan kita lihat ya fase analitik, dari pemanfaatan, tabel-tabel movie yang ada di dalam database movie, dengan jenis Avro ini. Nah, di sini ada, beberapa tabel ya, ada tabel media demo customer, demo movie log ya, movie rating, movie update, movie look Avro dan sebagainya. Nanti kita coba, gunakan, 2 ya, movie app underscore log Avro, movie app underscore log stage ya. Nanti kita coba lihat, tipe data ya, tipe kolomnya. Di situ kalau movie app log Avro ada customer ID, ya ada movie ID, activity-nya, genre, ya recommend atau tidak, waktunya, rating, harga, position itu apa ya, mungkin ranking gitu ya, position ya. Cuma nanti yang kita coba, olah ya hasil analitiknya adalah dari rating. Hanya saja, saya coba cari karena nanti, genrenya itu dia integer ya, dia integer. Jadi kita belum tahu, eee, apa, nama ya dari genre, film itu. Yang tersimpan di sini baru hanya integernya saja, ya jadi berupa ID. Ya. Ya sebenarnya bisa, kita, misalnya di kasusnya itu kita bisa tahu nama dari genrenya,
ya bisa kita pilih. Cuma kebetulan yang disediakan oleh Oracle di sini Movie App Log Afro ini tipe datanya berupa genre, ID yang bertipe integer. Jadi nanti berupa angka, ya 9, 10, 11, ya dan sebagainya. Tapi, jangan khawatir nanti beberapa pertemuan ke depan, kebetulan kita ada, juga menggunakan data film ya, data movie, oh ya ini, recommending system with Spark ya. Jadi nanti ada eksperimen lain, kalau di sini lumayan ada kita kita bisa tahu, apa, movie-nya, ada NIM-nya di situ, ada nama filmnya, dia, genrenya apa, ya itu ada di eksperimen yang nanti ke depan nanti insyaallah ada. Jadi nanti ada, apa, kita bisa tracking, kira-kira movie ID, misalnya di sini movie ID ke 2, 31 misalnya. Kita bisa tracking, film ke-31 itu apa, oh di sini Dangerous Minds misalnya, ini ada, kita bisa tracking. Kebetulan yang disediakan oleh Oracle ini ya, ndak ada sepertinya. Nah, nanti coba sama cek ya satu persatu media demo customer ya. Coba dilihat, apa, kolom-kolomnya, ada ndak movie name di situ. Ya genrenya, genre ID, genre name-nya, ya nama dari genrenya apakah ada. Oke, lalu kita coba, query kira-kira, berapa banyak, log dari, movie user ini. Nah, ternyata di situ ada sekitar 299.748. Kalau kita select count ya, itu ada sekitar 209.000 sekian. Juga ada case untuk mengubah ya, apa, kolom-kolom yang, apa, genre ID-nya, eee, karena genre ID-nya sebenarnya sudah integer sih, sudah integer ya. Ya dia ingin tahu sih kalau misalnya nanti ada genre ID yang dia itu kurang dari 0 ya, kalau lebih dari 0 kan dan juga case yang ada di recommended ID, dia coba mengubah nilai dari kolomnya. Kalau di genre ID kalau dia kurang dari 0 dikasih 1, kalau recommended, misalnya, oh ya oke ini direkomendasi. Nah, itu diganti karena value-nya di situ, ini boolean enggak ya? Boolean, recommended, ada string, berupa string, dia nanti dirubah menjadi, 1 ya, sebagai pengganti dan juga else itu kalau dia bukan false, true, apa, yes, no ya, no, n berarti. Pengganti n, no itu adalah 0. Di select customer ID, movie ID, lalu juga dipilih genre sama recommended ID-nya, tapi diubah nilai kolom-kolomnya, activity, price, dengan kondisi activity-nya dulu adalah 2, 4, 5, 11. Apakah memulai, sebuah movie, ataukah sedang membrowsing, ataukah meng-completing, ataukah isi limit 25 row, ya 25, apa, baris data. Nah, nanti dia munculnya seperti ini, ya. Ini customer ID-nya, movie ID-nya, ini genre ID-nya, ya, ini waktunya, ya, ini recommended atau tidak film itu, ya, terus activity-nya itu sesuai dengan yang kita kondisikan ya, 2, 4, 5, 11 tadi, terus activity-nya seperti apa, dan price ya, dan harganya berapa dolar, gitu.
Kalau yang 00 itu biasanya yang free ya. Ini yang press, ini yang berbayar. Nah, ini salah satu contoh, sederhana untuk melakukan, query dalam Hive ya, ya dengan bahasa seperti itu ya. Kalau di dalam MySQL itu ada nggak ya Caseware itu kalau nggak salah ada. Karena saya juga pernah pakai, tapi di PostgreSQL. Oh ada di MySQL juga ada. Sudah pernah pakai Caseware ya? Sudah pernah Caseware? Sudah, Pak. Gimana Mas? Sudah, Pak, sudah pernah, Pak. Oh sudah pernah ya? Oke. Caseware juga, beberapa kasus, misalnya saya menggunakan untuk waktu itu mengganti apa, ID KTP yang di situ ada kolom gender, ya itu saya rubah ke, apa, ke string ya. Misalnya di situ ada condition kalau ID-nya kurang dari berapa nggak salah 40 atau 30 itu nanti laki-laki, kalau lebih dari itu nanti, perempuan. Jadi di kolom KTP itu ada, apa, kita bisa tracking ya, jenis kelamin dari, pemilik KTP-nya. Ada di kolom ke-7 mungkin nggak salah. Itu kita bisa pakai Caseware. Oke, selanjutnya, nah ini misalnya kita menuliskan query ya, untuk memilih ID customer, ID movie, ya, recommended state, dan banyaknya peringkat terbaru untuk setiap film. Nah, jadi ditambahkan, beberapa case yang tadi sebelumnya tetap kita gunakan Caseware. Hanya saja ini perlu kita gunakan tabel alias juga ya, M1 dan juga M2 ya, M1 dan juga M2, dan juga ada condition, waktu. Nah ini kita cari, peringkat terbaru dengan men-tracking dari waktunya. Kira-kira, apa, peringkat terbaru berdasarkan waktu itu seperti apa sih? Nah, di situ kita coba panggil dulu ya, select ya, customer ID, movie ID, Caseware juga sama tadi sesuai dengan, apa, pengubahan nilai kolomnya ya. Lalu kita aliaskan, movie app look afro ini jadi M1 ya, 1 titik, M1 titik, bla bla bla. Lalu kita join-kan ya, kita join-kan dengan tabel lain ya, dengan select customer, kita cari, apa, maksimum, apa, film terbarunya berdasarkan, update-an dari film terbaru ya. Terus activity, movie app afro, group by customer ID, di group by lagi. Biasanya ketika kita ingin melakukan, group by, itu kita sesuaikan dengan kolom-kolom juga yang waktu kita panggil. Ya, kalau di sini select-nya customer ID, group by-nya harus juga sesuai dengan customer ID. Kalau di sini movie ID, group by-nya juga diikutkan, sebagai, apa, group by, movie ID-nya. Kalau ada genre juga di group by-kan, sesuai dengan, apa, jumlah kolom ya yang sedang kita panggil di situ. Karena, ada kalanya kita ketika melakukan query itu bisa jadi error. Kenapa? Ketika kita melakukan group by, kolom, jumlah, apa namanya, kolom-kolom yang kita select, dengan, kolom-kolom yang kita group by itu tidak sama. Nah, biasanya memang harus dipanggil semua sesuai dengan kolom-kolom yang kita select. Ya. Lalu kita aliaskan M2 sebagai, kita dapatkan apa, kita dapatkan film-filmnya, movie-movie yang terbaru tadi itu, ya, dan kita lakukan, apa, kondisional ya, ya di mana M1 movie ID-nya itu sesuai dengan M2 di movie ID di kolom tabel 2. M1 di genre ID disesuaikan juga dengan tabel kolom di tabel di kedua, dan seterusnya.
Ini kebetulan, M1 aktivitasnya dipilih adalah 1. Kalau 1 itu dia condition-nya apa ya, rate movie ya, rate movie. Jadi mencari, rate terbaru ya dari tanggal, dari customer yang menyukai atau yang me-rating, movie namun, dari data atau tanggal yang terbaru. Nah tadi. Ya, di sini yang dia cari aktivitinya adalah yang orang sedang meread ya, meread movie. Dia limit, lalu sebanyak 25. Oke, setelah kita coba query nanti hasilnya seperti ini. Dia tanggalnya 5 ya, ratingnya 5 ya, activity-nya 1, recommended-nya itu 01 sudah dirubah ya. Waktunya 7, genre ini sesuai tanggal, ya walaupun tadi kalau saya lihat, ada yang paling maksimum kan tanggal 10 ya, tapi yang ada ratingnya itu baru di situ record-nya adalah tanggal bulan ke-7, tanggal 1 ya. Lalu waktu, genre ID, movie ID, dan customer ID. Sesuai dengan kolom-kolom yang sudah terpilih tadi. Sehingga, ketika kita coba petakan siapa yang menjadi map task dan juga siapa yang jadi reduce task, bisa terbayang select-nya ya, nanti ini jadi bagian map ya, ini juga sebagai map ya, karena ini map pertama, nanti ini map kedua, nanti bagian, group by ya ini, nah ini group by ini jadi reduce ya, bisa jadi entah itu reduce yang pertama atau reduce yang kedua ya. Kalau saya lihat di sini, oh berarti kalau query yang select query yang paling luar itu akan menjadi job task 2, query yang terdalam yang yang ada di dalam dia akan menjadi map reduce task yang pertama. Maka dari itu ini akan menjadi reduce task yang pertama, ini menjadi map yang pertama, yang paling luar akan menjadi, map map task yang kedua. Nanti coba teman lihat log yang ada waktu eksekusi, nanti itu ada. Lalu yang terakhir ya, ini Hive, nested query ya. Simulasinya yaitu dia menjalankan hasil 2 query sebelumnya pada stacking table. Nah, langkah pertama kita coba meng-create stacking table, menyesuaikan dengan, struktur dari movie app log ya, yang sebelumnya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 kolom. Kita coba, describe ya, untuk melihat, kolom-kolomnya yang ada di dalam movie app ya. Nah, ini bayangan, ketika kita menggunakan nested query ya. Jadi situ ada, job 1 dan juga job 2. Ya di mana, select query yang paling luar, itu dia akan, menjadi map task yang kedua ya. Lalu yang, map task yang pertama itu yang, nested-nya yang di dalam ya, yang, query SQL yang paling dalam, terus group by-nya dia menjadi reduce task yang pertama ya, lalu dia melakukan group by selesai waktu join, ya dia akan menjadi, job task yang kedua, sesuai dengan layer-nya, yang paling luar itu menjadi job task yang kedua. Dan waktu lakukan group by lagi, dia menjadi reduce yang ke reduce job task yang kedua. Nah, jadi ada 2 map reduce yang berjalan, karena dia melakukan sub query. Nah, ini, mencontohkan ya, misalnya kita melakukan, insert override ya. Insert override,
ke tabel movie app log stage yang kita sudah coba sebelumnya ya. Tetapi kita juga menggunakan syntax query ya, query seperti percobaan yang sebelumnya tadi. Ya, kita masukkan, tapi kita melakukan insertion di sini ya ke dalam tabel movie app log stage. Ketika kita mengeksekusi ini, ya, nanti akan kelihatan kira-kira berapa banyak map dan reduce yang sedang berjalan di situ. Ya. Di map 1 reduce biasanya itu ada persentasenya, Mas, Mbak. Ya, berapa persen yang berjalannya. Stage 3 0%, 0%, dia jalan lagi 100%, ya. Sampai akhirnya dia mengeksekut hasil query. Ini sebenarnya di belakang-belakangnya masih ada proses lagi ini. Ini memang baru yang sudah selesai. Jadi kalau saya melihat map reduce task-nya di belakang-belakangnya itu ada lagi. Sampai akhirnya dia sudah override ke dalam file Hadoop file system. Sampai sukses, waktu eksekusinya sekitar berarti 1 menit 17 second, ya, 660 milisecond. Dan job berhasil dilaksanakan, dieksekusi, dan hasilnya seperti contoh dari query yang di sebelumnya. Oke, nah ini memang sayangnya kita masih belum bisa mencari insight ya dari dari query ini ya, kecuali dengan query sederhana tadi kita hanya mensimulasikan MapReduce ya di dalam query. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita coba cari ya, insight-nya dengan menggunakan jenis atau database yang lain ya. Kalau ini kebetulan saya ada sekitar 671 rating ya. Rating dari user dan judul filmnya mungkin ada sekitar 164.979 movie ya. Tapi yang diakses atau dilihat oleh sekitar 671. Sorry, ini ID-nya. Berapa recordnya? Oh, untuk yang merating itu sekitar 100.000 ya, 100.000 user. Karena di sini ada beberapa record user ID yang sama, tapi dengan merating film yang berbeda. Ya nanti aja di pertemuan masih lama, masih 16. Jadi kita di sini sampean bisa pahami dulu terkait dengan bagaimana MapReduce dari query itu bekerja, ya. Oke. Ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan sebelum saya lanjut ke beberapa contoh yang lain? Ya ini ya, sebenarnya select query-nya seperti yang query biasa ya, hanya saja yang saya sampaikan di sini adalah esensi dari bagaimana sih map dan reduce itu sebenarnya ketika dia bekerja sama dengan query ya. Jadi load bukan hanya distributed file systemnya, tapi juga distributed query-nya gitu. Pembagian tugas di dalam MapReduce seperti apa? Ya seperti ini yang saya sampaikan tadi. Ada yang didiskusikan? Silakan.
Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Halo, bagaimana? Apakah sejauh ini bisa dipahami? Belum ada, Mas Naldi, belum ada. Oke, baik. Jadi sejauh ini semoga bisa diperhatikan dan coba dicoba lagi di Oracle Big Data Lite-nya ya. Dan yang kemarin ya, yang Oracle Transformation dicoba-coba dulu. Itu sedikit ya tentang MapReduce di dalam Hive query ya, karena nanti desain MapReduce itu sebenarnya ya macam-macam Mas, Mbak, ya. Ada yang MapReduce untuk melakukan word frekuensi, ada yang MapReduce nanti didesain untuk machine learning, ada yang MapReduce yang sudah bawaan nanti di built in di dalam query. Ya seperti ini contohnya tadi. Ini sudah dibuat ya sedemikian rupa oleh Hadoop yang juga diintegrasikan dengan Hive ya. Oke baik, ya di waktu lalu, waktu saya coba memaparkan terkait dengan query di dalam Explore ya, Explore eee, database yang ada di dalam pemerintahan Kota Surabaya, ya dia mencoba untuk mencari insight apa sih yang ada di dalam database e-commerce yang dimiliki oleh Pemkot gitu ya. Nah ini juga saya menggunakan mulai dari query-query yang sederhana sampai ke query-query yang agak kompleks ya. Nah, misalnya kalau ingin saya coba tampilkan ya, di situ misal saya mencari ya, misalnya saya coba mencari, mungkin kurang kelihatan ya, saya coba ekspor aja. Ya intinya di dalam big data sama juga perlu itu ya, untuk bisa memiliki keterampilan ya untuk melakukan query ya, melakukan query, boleh jadi nanti waktu di perusahaan itu sampean akan dihadapkan beberapa tabel ya yang mungkin banyak gitu atau ya sedikit, ya tergantung nanti case study-nya di dalam database yang akan sampean explore itu seberapa banyak ya. Jadi sampean akan diberikan job desk untuk membangun data warehouse-nya atau justru sampean diminta untuk mengeksplor data query untuk transformasi datanya. Sampai nanti akhirnya bisa melakukan query hasil analisisnya seperti ini. Untuk menampilkan database seperti ini ya, visualisasi seperti ini perlu melibatkan beberapa tabel ya, yang kebetulan dari raw datanya, data e-commerce penjualan produk-produk yang ada di dalam Pemkot ini sebenarnya cukup banyak. Hanya saja setelah di-load ke dalam warehouse ya,
ketika dia di-load di dalam warehouse, itu tinggal 5 tabel ya. Yang di sini itu ada 5 tabel yang, digunakan. Sebenarnya kalau di dalam, data source-nya sendiri, banyak sekali ya. Jadi row database-nya itu misalnya untuk ngomongkan tentang e-commerce saja, di sini namanya data peken itu ya, data e-commerce-nya itu, ada mungkin sekitar 15 tabel, kalau saya coba lihatkan desainnya, ini row-nya ya, ini row dari, apa, row dari beberapa tabel-tabel, sebelum dilakukan, ya. Jadi mentahnya, ini cukup banyak. Tapi ndak mungkin kita gunakan semuanya ini, kita hanya akan menggunakan tabel yang memang perlu untuk kita melakukan analisis lebih lanjut. Karena kalau untuk kita menggunakan database relasional, itu sulit untuk kita melakukan query analisis itu. Ya sulit sekali, kenapa? Karena kita nggak fokus. Kita mau mencari dimensi apa yang mau kita lakukan query. Apakah dimensi customer, apakah dimensi penjual atau petugasnya atau stafnya, ataukah produknya, ataukah lokasinya, ya, ataukah transaksinya. Yang mana ini yang mau kita explore gitu loh. Maka dari itu, database e-commerce-nya Pemkot ini cukup banyak tabel-tabelnya, sehingga disederhanakan ya, perlu disederhanakan menjadi beberapa tabel dimensi seperti ini. Jadi nanti bagian, data arsiteknya itu ya nanti yang akan membantu mencoba memetakan kira-kira tabel-tabel yang mana yang perlu digunakan, apakah atau hanya beberapa. Jadi nanti kita fokus ya, oh yang dibutuhkan data penjual, data pembeli, data produk ya, data bahan, sama data waktu. Ini query lagi ya, kita lakukan query lagi. Jadi kalau sudah tertata database tadi menjadi misalnya skemanya pakai skema STAR ya misalnya. Kalau salah di basis data atau konsep basis data lanjut maupun konsep basis data harusnya sudah diajarkan tentang, skema ya, tentang skemanya. Nah, itu nanti, kita bisa lakukan, query, baik query sederhana seperti ini, misalnya hanya menampilkan count dari produk ya, atau mencari relasi. Misalnya kita ingin mencari, kategori produk terlaris berdasarkan kategori harga dan jumlah pesanan misalnya. Di situ kelihatan ya, kita bisa cari dengan, eee, meng-query kolom dari subkategori produknya ya, terus kuantitinya juga kita melakukan agregasi dengan summary ya. Lalu kita, coba, kategorikan, beberapa produk itu, harga produknya, harga produk yang dijual, itu dengan kategori interval. Ya misalnya harga termurah itu 500 sampai, 10.000 misalnya. Lalu 10.000 sampai 50.000. Ya 50.000 sampai 100.000, sampai akhirnya lebih dari 2.000.000. Ya ya lebih dari intervalnya 1,5 juta sampai 2 juta. Atau kalau memang tadi nanti nggak ada isinya, kita berikan harga kosong. Lalu else ya, kita ini condition yang paling terakhir ya, lalu kita end, case-nya perlu kita end, terus, nah kita cari, hubungan antara tabel misalnya di tabel produk dan juga, tabel penjualan, ya. Jadi yang kita coba, cari di situ tabel penjualan dan juga tabel produk. Kenapa? Karena di tabel penjualan itu mesti ada tabel produknya, yang di mana kita tracking itu adalah ID produk. Tapi kita pakai left join, ya karena kita ingin, mempertahankan transaksi yang ada di dalam kolom tabel yang kanan, yang kiri.
yaitu tabel penjualan, bukan tabel produknya. Karena yang kita ingin pertahankan di situ adalah walaupun tidak ada relasi, kolom di tabel ID maupun harga produk di dalam, tabel penjualan, ya tetap itu akan ditampilkan di record-nya. Ya kalau nggak salah kan sama sudah pernah, diajarkan ya left join ya, dengan bedanya right join. Lalu kita group by sesuai dengan, kolom-kolom yang akan kita tampilkan dan kita secara descending. Ya, kita urutkannya berdasarkan, quantity produknya, ya. Jadi kita akan mengurutkannya berdasarkan berapa banyak, produk yang dipesan, bukan berapa bukan berapa, bukan berapa banyak, total harga yang harus dibayarkan oleh customer, bukan. Kalau di sini insight-nya adalah kebetulan mencari, berapa banyak, quantity atau jumlah, produk yang dipesan. Karena nanti insight-nya berbeda kalau kita menggunakan summary dari, bukan KTI produk tapi dari pricing produk, tentu akan sangat berbeda hasilnya. Yang kita kenapa? Karena kalau kita menggunakan pricing produk ya, belum tentu orang itu akan memesan dengan kuantiti produk yang banyak. Bisa jadi satu barang kan, harganya besar ya, harganya mahal. Eee, Lebih baik kita mencari, karena ini kaitannya dengan UMKM yang mereka butuhkan adalah menjual barang-barang yang murah ya, dengan, harga yang terjangkau ya, tapi pesanannya itu banyak gitu. Di situ kita pakai quantity produk. Hasilnya insight yang kita bisa, dapatkan ya, di situ ya walaupun ini, kalau di dalam fase data science itu masih deskriptif analytics gitu ya, bukan sampai ke diagnostik maupun ke prediktif, tapi ini masih deskriptif analitik ya enggak apa-apa. Karena, boleh jadi kita enggak perlu sampai ke fase kan ada 4 ya, sampean tahu ya, mulai dari deskriptif analitik, atau diagnostik, atau prediktif, atau sampai ke preskriptif. Nah ini masih bahasanya sebenarnya deskriptif, tapi deskriptif ini sangat dibutuhkan, oleh bapak wali kota maupun, penjual ya, untuk jual. Terutama kira-kira produk apa yang harus, mereka jual dengan harga yang murah tapi banyak pesanannya gitu loh. Bisa jadi solusi yang kita tawarkan tidak sampai ke prediktif ya. Kita bisa menggunakan, deskriptif seperti ini ya. Ini kita coba query hasilnya, yang paling banyak yaitu, orang, beli mie gitu ya. Jadi orang-orang eselon atau maupun orang-orang PNS, ASN itu, yang mereka banyak beli di situ ya mie, gula, paket sembako, ya minyak goreng, dan sampai, dengan, kategori di bar chart-nya bisa kita bagi lagi, menjadi beberapa bagian, menjadi seperti ini. Ya misalnya yang ijo ini yang harga 500 sampai 10.000. Kan mie itu kan mungkin harganya kan 2.000 sampai 3.000 ya. Dia masuk masuk kategori di sini. Dan juga yang warna biru itu yang harga 10.000 sampai 50.000. Gula agak mahal memang, gula agak mahal. Kalau paket sembako harganya kisaran 100 sampai 250.000 dan seterusnya. Nah, ini contoh sebagai analisis deskriptif yang sangat sederhana ya, dan ini insyaallah cukup membantu untuk, mencari, rekomendasi produk apa yang bisa dijual oleh, penjual. Nah, kelihatan pola-polanya. Ya. Oke. Oke ya, ini contoh yang saya contohkan di sini adalah jenis bagaimana meng-query-nya ya. Kita contohkan di sini adalah bagaimana meng-query. Terus ini sederhana, kita cari yang agak advance saja. Nah, misalnya ini yang saya sampaikan kemarin. Ini yang tadi ya kemarin, yang tadi.
Jadi, misalnya waktu itu saya stuck ya, stuck kira-kira, apa, di tabel itu tidak ada gender ya, di dalam tabel pembeli itu tidak ada gender, sedangkan saya butuh, mencari ya, insight ya dari deskriptif analitik ini untuk mendapatkan, kira-kira apa, jenis-jenis kelamin ya atau gender dari beberapa orang ASN yang bekerja di Pemkot tadi yang, apa, yang suka berbelanja itu. Kira-kira kalau kita mencari, apa, produk favorit yang dibeli berdasarkan gender itu menggunakan apa? Sedangkan di tabel gender, di tabel pembeli itu tidak ada gender, tapi ada NIK-nya. Ya kebetulan saya cari, oh sih sebentar saya mungkin ketemu ini, sebenarnya ada nih kok bisa tracking dari KTP. Ternyata benar, di kolom ketujuh dari KTP itu ada jenis kelaminnya, yang di mana, kita bisa substring ya, kita kita bisa ambil, eee, kalau, apa, kode untuk gender laki itu, di kolom ketujuh ya, tapi, kodenya adalah kurang dari 32 ya. Tapi kalau yang perempuan itu kalau nggak salah di atas 40, ya di atas kode 40, itu perempuan. Maka dari itu saya coba cari agregasinya yaitu hubungan antara tabel penjualan, dengan tabel produk dan juga tabel pembeli. Di sini hasilnya. Jadi kita coba, apa, cari ya kategori gendernya, lalu subkategori nama produknya ya, terus, quantity produknya yang kita select dari, apa, kita select ini termasuk ini juga, subquery ya, subquery. Kita coba cari, nah ini dari NIK-nya berdasarkan gender, yang kita aliaskan sebagai kategori gender di situ. Lalu kita coba query lagi, ya kita cari, join table-nya, yang saya tracking di situ adalah ID produk dan juga ID pembeli, antara tabel penjualan dan juga tabel pembeli. Nah, cuman masalahnya di kolom NIK itu ada beberapa record yang bukan NIK, tapi string. Nah, ini termasuk mungkin waktu transformasi data atau tabel itu ada yang keliru, ya. Tapi yang disampaikan oleh mereka itu tabelnya ternyata memang ada yang string, misalnya berupa, jadi kalau ada orang tidak punya NIK itu diberikan kode tertentu gitu ya, yang berupa string. Nah, harapan saya waktu query itu untuk data-data yang non NIK itu tidak akan saya query, yang saya butuhkan di sini ada yang NIK. Karena NIK itu berupa intervalnya itu adalah berupa angka 0 sampai 9, maka yang saya gunakan di situ adalah condition-nya adalah harus dipenuhi, NIK dari kode 0 sampai 9. Ya, itu kode 0, sampai 9 dan juga tidak kosong ya, saya berikan kode, maaf, ya tidak kosong. Lalu kita kurbai lagi, ya nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Ini lihat yang suka makan mie, maupun gula ya, minyak goreng, beras yang beli-beli, itu hampir, sepadan ya. Kecuali deterjen ya, deterjen ini kalau saya lihat coba breakdown lagi tuh yang kuning itu, perempuan ya, yang kuning itu perempuan. Suka beli deterjen, kan buat cuci-cuci. Ya. Itu, contoh, dari query,
melakukan manipulasi sedikit terkait dengan NIK. Yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan waktu. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya mencari insight lagi, kira-kira bisa enggak ya kalau saya coba mencari jumlah transaksi ya berdasarkan jenis kelamin dan waktu ya, kira-kira orang ASN itu kalau mau berbelanja itu jam-jam berapa biasanya? Nah, di sini saya coba manfaatkan lagi substring dari NIK tadi. Lalu saya coba hubungkan dengan condition dari waktunya. Masalahnya waktu itu format dari waktu ya, waktu dalam record yang ada di situ cukup berbeda ya, cukup cukup aneh gitu loh. Sehingga saya perlu melakukan praproses dulu untuk bisa memproses waktu tadi. Nah, karena di sini saya pakai PostgreSQL, jadi saya harus menggunakan sintaks yang hampir harus bisa dibaca oleh si Postgre. Karena beberapa sintaks untuk pemrosesan waktu di MySQL dengan Postgre itu cukup berbeda, ya, cukup berbeda. Nah, kita coba cari ya waktu pemesanan ini karena dia berupa varchar, coba kita casting ya. Kita coba waktu pemesanan ini sebenarnya berupa time, hanya saja coba saya casting tuh diubah ya jadi varchar ya, dan saya ambil 8 digit ya, 8 digit di sisi kanan, dari sisi kanan. Karena nggak salah recordnya itu agak panjang, yang sebelah kirinya itu tanggal, Mas, misal. Sebelah kirinya itu tanggal, cuma sebelah kanannya itu waktu, jam ya, jam. Maka saya ambil dari situ dan saya coba untuk melakukan condition ya, berdasarkan waktu ini. Mulai jam 12.00 sampai jam 9.00. Gitu. Saya coba hafalkan 3 jam ya, misalnya jam 12 sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 9. Ya, jam 9 sampai jam 12, sampai jam lebih dari jam 9 sampai jam 12 gitu. Nah, sehingga ketika kita coba lakukan query semakin terlihat ya di jam-jam tertentu kalau pagi sampai siang ya itu laki-laki sama perempuan yang berbelanja itu cukup jamnya cukup proporsional ya, mereka sedang menggunakan HP mungkin. Dan juga jam 12 sampai jam 3 sore juga hampir sama walaupun agak sedikit ya mungkin yang perempuan. Terus jam 6 pagi sampai jam 9 perempuan yang aktif ya. Agak lebih banyak perempuannya, gender yang berbelanja. Terus jam berapa ini? Jam 6 sampai jam 9 juga masih sama perempuan. Cuma kalau mulai malam sampai sampai tengah dini hari ya sampai jam 12 itu kalau saya lihat cukup banyak yang laki-laki yang berbelanja. Jadi mungkin dia berbelanjanya di siang di dini hari gitu ya. Nah, ini cuma untuk jam-jam tertentu misal jam 3 sampai jam 6 pagi, 2 sampai jam 3 pagi, nah itu enggak ada, hampir sedikit lah, hampir sedikit. Tapi di sini kalau saya lihat ada yang warna merah, ya mungkin ibu-ibu sudah bangun jam 3 ini. Sudah berbelanja duluan ya jam 3. Ya, seperti itu. Ya, jadi salah satu query ya yang bisa kita explore ya di dalam database di PostgreSQL ini. Oke, ya ini mungkin yang lain enggak perlu saya enggak perlu saya jelaskan lah. Kalau ini mungkin mudah ya. Cuma yang tadi itu yang
kayak gimana minta izinnya. Atau sebenarnya bisa saya rubah. Jadi nanti data tabel ini misalnya saya coba damikan, nah di situ ada ya nama-nama, nama orangnya, nama UKM-nya, ada ID-nya, alamatnya. Asik juga sih sebenarnya, apa, kalau saya share tabel ini. Sedangkan untuk membangun database ini ya cukup cukup memakan waktu juga ya. Ya nantilah saya coba, desainkan, tabel ya, saya coba untuk menghilangkan kolom-kolom yang mungkin tidak ini ya, tidak sensitif ya, bukan kolom yang sensitif. Penjual, pembeli berarti. Nah itu yang jadi ini ya kolom sensitif, alamat, ada nama orang, mungkin ini saya hapus saja nanti nama orang, alamat, nah itu, KTP. Nah ini KTP harus saya rubah ke apa, ke gender dulu aja langsung. Saya coba minta izin dulu ya ke beliaunya ya. Jadi saya masih belum berani share. Ini cukup manfaat sekali untuk model pembelajaran karena kita bisa ambil dari case study yang real gitu. Oke, selanjutnya karena kita berkaitan dengan PJBL, ya walaupun apa, saya belum membuatkan template ya untuk apa, rencana PJBL-nya yang sudah saya buatkan itu baru yang algoritma dan pemrograman lanjut ini Mas. Jadi big data ini ingin saya adalah sampean bisa apa, marketing ini bisa bisa kita desain untuk PJBL juga ya. Algoritma dan pemrograman dasar atau lanjut kan berkaitan dengan skrip pembuatan program ya. Tapi kalau di big data ini ya kaitan dengan engineering ya, melakukan engineering. Eee, Makanya kemarin saya kan minta kesampaian untuk mencari beberapa dataset yang mungkin big gitu. Sejauh ini apakah sudah ada yang sudah menemukan apa, data source yang agak besar seperti yang saya sampaikan waktu lalu? Jadi datasetnya boleh supervise ya, terdiri dari kolom, lalu ada labelnya, atau unsupervised yang hanya terdiri dari kolom-kolom atau variabel. Tapi bentuknya berupa CSV atau TXT atau Excel lah boleh. Kira-kira apakah sudah didapatkan? Sulit ya cari data. Coba kita cek ya. Kaggle nggak ada di Kaggle?
Filternya mana ya? Filter. Nah, ini bagaimana menata program tadi menjadi fungsional maupun OP. Untuk yang ses ini sudah berjalan, Mas, dua minggu yang lalu sebenarnya, anak-anak ini sudah dan sampai nanti menjelang UTS. Hanya saja nanti, proporsinya adalah project based learning ini nanti 25%, eee, waktu empat pertemuan awal, lalu sisanya itu 4 pertemuan akhir di menjelang UAS. Jadi proporsinya 25%, 25%. Ada kalanya yang mode dosen lain, ada yang di-load-kan 50% di akhir misalnya. Jadi setelah UTS itu full semua adalah kegiatan tentang, PJBL. Macam-macam ya, jenisnya macam-macam. Yang penting evaluasinya itu 50% adalah PJBL. Nah, untuk yang big data ya, ya sambil dijalankan saja, Mas. Ini kan masih ada kita pertemuan berapa ya? Ini 6, 7, 8 ya. Nah, untuk sesi kali ini, saya mencoba dulu, cari datasetnya dulu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya nggak pernah ini ya, maksudnya nggak pernah strict ya, dalam arti masih masih saya bisa berikan kelonggaran waktu lah, gitu loh. Jadi nggak terlalu strict. Silakan dicarikan dulu, large bukan big data ya, large datanya, saya mencarikan, mungkin di Kaggle atau di sumber-sumber lain ya, sambil nanti, perangkat model pembelajarannya untuk draft ini, ya seperti yang saya buatkan untuk algoritma dan pemrograman lanjut ini akan saya share, di pertemuan berikutnya. Jadi tenang aja Mas Agif ya, masih ada waktu. Toh nanti big data ini masih jalan terus kan, masih beberapa pertemuan berikutnya. Jadi masih ada waktulah. Terus instalasinya, instalasi Hadoop dan juga Hive itu nggak lama, ya nggak lama. Sebentar, apalagi sudah saya buatkan beberapa ini nanti, di pedomannya, itu ada, sudah saya berikan pedoman. Jadi insya Allah enggak lama, bisa dikerjakan kurang dari 1 minggu lah, kurang dari 1 minggu insya Allah bisa selesai. Ya Mas Agib ya. Jadi, di pertemuan ini, hari ini coba saya mencarikan dulu, bagi dulu kelompoknya, terus cari topiknya tentang apa, ya, baru nanti, bisa dirancang projeknya. Karena kebetulan untuk minggu depan materinya teori sih, teori tentang reduce ya. Minggu depannya tentang teori map map reduce. Jadi masih ada waktu pertemuan 7 dan juga menjelang UTS. Itu Mas Adi ya. Bisa saya jawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya karena ini masih baru Mas, masih baru. Semua itu tahun ini ya, karena Kemenristek itu juga ya menuntut ya, ya meminta perguruan tinggi untuk mengubah cara pembelajarannya ya, yang bukan hanya partisipasi dari dosen, tapi juga partisipasi dari mahasiswa. Ya dosen-dosen kelagapan semua ini Mas, ubah lagi
yang sudah. Jadi sudah dibuatkan PPT seperti ini ya, berubah lagi. Itu terus. Jadi ini tantangannya memang. Sudah dibuatkan ini ya dilaksanakan saja tanpa protes. Gitu. Saya laksanakan. Kita buatkan perangkat model pembelajarannya PJBL seperti apa. Bahkan PJBL ini kalau di kimia misalnya atau di prodi lain, itu benar-benar real case Mas. Maksudnya benar-benar diminta ke lapangan. Menurut saya sih ini saya belum berani karena zaman pertama ini masih Covid, yang kedua, sampean terpisah. Mas Agif misalnya di Madura, satunya di mana? Saya ada di Malang, satunya kamu mencar-mencar. Tapi JBL ini kan kadang masih perlu bertemu tatap muka, perlu diskusi dengan kelompoknya gitu loh. Makanya saya nggak terlalu strict dulu untuk sampai ke real case, mana minta data misalnya melakukan observasi gitu ya. Tapi kalau kelompok lain, prodi lain Mas, sudah ada yang, melaksanakan itu. Jadi ke perusahaan, misalnya ke Kimia Farma, kalau memang dia dari apa, misalnya dari kesehatan atau dari orang kimia gitu ya, itu diminta untuk benar-benar ke pabrik. Karena kita di ilmu komputer, jadi masih bisa fleksibel ya untuk melaksanakan PJBL ini. Yang penting sudah tersusun nanti, apa ininya, projeknya, model pembelajarannya sudah ada gitu. Nah, cuma ini saya perdana ya, saya beranikan semester ini, ya sampai ini, ada untuk percobaan PJBL. Berarti kita kelinci percobaan, Pak, ya? Iya, ya enggak. Ini kan salah satu apa, cara ya untuk mengubah, model pembelajaran kita. Oke, ya itu saja mungkin, selanjutnya mau saya apa, presentasi. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya presentasi satu You are persatu ya. now unmuted. Iya, 5 jam. Ya. You are now Monggo muted. dibagi ya, artinya, apa, membaginya kalau yang ya didistribusikanlah. Mungkin ada yang punya keterampilan lebih itu jadikan pentolan, nanti yang, apa, yang sementara yang kurang bisa memahami misalnya, ya silakan jadi anggota. Ya terserah gimana sampean bisa mendistribusikan artinya jangan jangan ini, gelondong kalau orang apa, kelompoknya itu terus, jangan ya. Jadi nggak baik. Jadi minta tolong bisa dibagi dengan adil lah ya. You are now unmuted. You are now Oke, muted. Mbak Nina Mbak Nina, oh, kalau di Vicon Mbak Nina itu sampean, waktu login itu coba pilih yang, ikonnya ini. Kalau pilih yang audio saja, ya nanti nggak bisa berbicara. Nanti saya mencoba modenya itu yang open mic ya. Rahmatul, amanillah, Hadir, Pak. oke. Mas Rahmat, Hadir, Pak. oke. Mas Burhan, Hadir, Pak. Mbak Putri, Mbak Hadir, Putri Pak. Wanda, oke. Mas Dimas, Hadir, Pak. Mas Rizky, Hadir, Pak. oke. Mas Ardi, Hadir, Pak. oke. Mbak Adinda,
Hadir, Pak. Mas Primus, Hadir, Pak. oke. Mas Rian, Hadir, Pak. oke. Mbak Yasmin, Hadir, Pak. Mbak Irma, Hadir, Pak. Mas Andrew, Hadir, Pak. Mas Adib, Mas Adib, ada Mas Adib, sama. Ya wes. Mas Ibnu, hadir. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mas Rizaldi, You are hadir. now unmuted. You are Mbak now Nabila, muted. Hadir, Pak. Mas Mikael, Hadir, Pak. Mas Akif, Iya, Pak. Mbak Priskia, Mbak Priskia, Mbak Priskia, hadir ya. Itu ada orangnya tapi belum. Mbak Priskia, halo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. ya. Mbak Amelia, Hadir, Pak. Mbak Jenitia, Hadir, Pak. Mas Abdal, sama. Open mic-nya nggak bisa. Ya, modenya dengarkan. Mas Rafka, Hadir, Pak. Mas Ahad, Hadir, Pak. Mas Iqbar, Hadir, Pak. Mas Fitian, Hadir, Pak. Mbak Nova, Mbak Nova, typing. Mas Haikal, ya, itu dia. Mungkin itu baru kali ini paling pakai Vicon ya. Ya wis. Ya itu ya. Jadi minggu depan Samen downloadkan ya apa materi apa datasetnya ya. Cara kedua tadi yang saya sampaikan ya melakukan replikasi sampel apa terus yang ketiga dibuatkan PPT-nya ya. Saya Samen sampaikan kira-kira dataset ini mau diapakan. Misalnya sampean ya buat aja nih misalnya latar belakang ya terus manfaat gitu aja. Kira mau digunakan apa nanti data itu. Terus untuk step by step apa step by step Hadoop-nya untuk instalasi Hadoop dan juga apa ya Hive. Nah, ini sudah saya buatkan sebenarnya. Sudah ada. Di ini sudah saya buatkan nih. Kalau sudah ada. Dan insya Allah masih saya simpan untuk apa data iris ya yang sudah saya replikasi itu sudah saya simpan ada. Cuman saya inginnya sampean punya apa data set sendiri gitu. Ini insya Allah sudah ada. Untuk algoritma machine learning-nya sudah pernah dapat pengantarnya belum ya? Algoritma machine learning sudah
dapat pengantarnya belum? Kalau belum ya mungkin akan saya sampaikan sedikit gitu. Sudah pernah machine learning? Kalau masih ingat mungkin, bisa dibuka, PPT saya dulu waktu mengantar sains data, ya di materi ML, machine learning itu ada. Dibuka sedikit aja di situ. Nah, nanti, sambil lalu saya berikan apa pengantarnya gitu. Kalau ML ya sudah, insya Allah sudah sih, sudah inilah, sudah khatam ya kalau itu. Karena dulu saya sudah beberapa semester waktu lalu apa, mengajar mengajar, mengajar mana sih, sudah insya Allah sudah lengkap sih. Nah, sudah beberapa kali saya ajarkan, waktu itu di Narutama. Nanti saya adopsi, saya masukkan ke dalam, UPN. Cuman algoritmanya sekarang semakin berkembang, bukan hanya ini saja. Belum nanti ngomong yang deep learning, aduh itu lebih lebih rumit lagi, rumit sangat. Karena kita tidak bisa hanya menggunakan saja, ya kita perlu tahu arsitekturnya dari deep learning itu tadi. Karena di machine learning itu masih statistik ya, sebenarnya dia itu kalau meme-nya itu matematik, kacanya statistik, terus dia waktu berkaca itu statistiknya seolah-olah meme-nya berkaca ke statistik gitu. Padahal ya hampir sebenarnya kalau dianalogikan algoritma statistik yang dimasukkan ke dalam informatik sebenarnya gitu. Lalu karena kaitannya dengan data, akhirnya masuklah sebagai data bagian ya, ML itu bagian dari namanya juga ilmu perkembangan yang semakin berkembang gitu. Mbak Nine, Pak, EDA itu juga termasuk ML ya? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena EDA itu yang pernah saya lakukan, dia hanya jadi bagian praproses ya, kalau menurut saya bagian praproses. Karena ketika kita, eee, mendapatkan dataset ya, kita lakukan cleansing, kita lakukan, scaling, misalnya kalau kalau skala numeriknya nggak normal ya, atau bilangan float-nya itu rentangnya cukup jauh dengan antar kolomnya misalnya, ya dia, dulu dilakukan transformasi data dulu. Nah, setelah transformasi data, dia coba lihat untuk distribusi masing-masing kolomnya dalam bentuk visualisasi. Nah, itu yang namanya EDA, Exploratory Data Analysis. Jadi mengeksplor kolom-kolom apakah sudah misalnya distribusinya normal atau tidak, ataukah dia ada istilah apa namanya, skew atau enggak gitu. Jadi apakah si distribusi apa namanya, kolom tadi condong ke kanan atau condong ke kiri. Yang kita harapkan kan distribusinya normal, grafik dari data yang tabel atau kolom yang kita punya kan gitu. Itu yang dieksplor oleh EDA. Termasuk misal data kategorikal ya. Kira-kira masing-masing nilai atau frekuensi dari kategori tadi seimbang atau tidak. Jangan-jangan misalnya data umur, ternyata data yang paling banyak kolomnya adalah nilai yang paling misalnya umur 60-an, sedangkan umur yang 20, 30 atau 10, 20 itu terlalu kecil distribusinya. Bagaimana melakukan, eee, apa ya, penstabilan ya atau membalancing atau menyeimbangkan ya proporsi di tiap-tiap kolom atau nilai tadi. Itu salah satu yang, diajarkan dalam EDA. Nanti EDA itu boleh mungkin masuknya nanti waktu data mining sih sebenarnya. Ya bisa masuk dari praproses ya, dia masih bagian praproses. Ya gitu Mbak Nina. Karena multitafsir juga banyak, beberapa contoh ini, EDA yang sudut pandang EDA
orang yang statistik dengan sudut pandang Eda orang data science itu kadang berbeda. Lucu memang. Ya, itu dulu mungkin ya. Ini saya harus lanjut ngajar lagi jam 9.30. Baik, terima kasih semuanya. Gimana minta izinnya? Atau sebenarnya bisa saya rubah. Jadi nanti data tabel ini misalnya saya coba damikan. Di situ ada ya nama-nama nama orangnya, nama UKM-nya, ada ID-nya, alamatnya. Asik juga sih sebenarnya kalau saya share tabel ini. Dan untuk membangun database ini ya cukup memakan waktu juga ya. Ya nantilah saya coba desainkan tabel ya. Saya coba untuk menghilangkan kolom-kolom yang mungkin tidak ini ya, tidak sensitif ya, bukan kolom yang sensitif. Penjualan pembeli yang ada. Nah itu yang jadi ini ya kolom sensitif, alamat, ada nama orang. Mungkin ini saya hapus saja nanti nama orang, alamat, nah itu KTP. Nah ini KTP harus saya rubah ke gender dulu aja langsung. Saya coba minta izin dulu ya ke beliaunya ya. Jadi saya masih belum berani share. Ini cukup manfaat sekali untuk model pembelajaran karena kita bisa ambil dari case study yang real. Gitu. Oke, selanjutnya karena kita berkaitan dengan PJBL, ya walaupun saya belum buatkan template ya untuk rencana PJBL-nya yang sudah saya buatkan itu baru yang algoritma dan pemrograman lanjut ini Mas. Jadi big data ini ingin saya adalah sampean bisa marketing ini bisa kita desain untuk PJBL juga ya. Algoritma dan pemrograman dasar atau lanjut kan berkaitan dengan skrip pembuatan program ya. Tapi kalau di big data ini ya kaitan dengan engineering ya, melakukan engineering. Makanya kemarin saya kan minta kesampaian untuk mencari beberapa dataset yang mungkin big gitu. Sejauh ini apakah sudah ada yang sudah menemukan data source yang agak besar seperti yang saya sampaikan waktu lalu. Jadi datasetnya boleh supervise ya, terdiri dari kolom, lalu ada labelnya, atau unsupervised yang hanya terdiri dari kolom-kolom atau variabel. Tapi bentuknya berupa CSV atau TXT atau Excel lah boleh. Kira-kira apakah sudah didapatkan?
Sulit ya cari data. Coba kita cek ya. Kaggle nggak ada di Kaggle. Filternya mana? Filter. Nah, ini bagaimana menata program tadi menjadi fungsional maupun OP. Untuk yang ses ini sudah berjalan, Mas, dua minggu yang lalu sebenarnya, anak-anak ini dan sampai nanti menjelang UTS. Hanya saja nanti proporsinya adalah project based learning ini nanti 25% waktu 4 pertemuan awal, lalu sisanya itu 4 pertemuan akhir di menjelang UAS. Jadi proporsinya 25%, 25%. Ada kalanya yang mode dosen lain, ada yang di-load-kan 50% di akhir misalnya. Jadi setelah UTS itu full semua adalah kegiatan tentang PJBL. Macam-macam ya, jenisnya macam-macam. Yang penting evaluasinya itu 50% adalah PJBL. Nah, untuk yang big data ya sambil dijalankan saja, Mas. Ini kan masih ada kita pertemuan berapa ya? Ini 6, 7, 8 ya. Nah, untuk sesi kali ini saya mencoba dulu cari datasetnya dulu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya nggak pernah ini ya, maksudnya nggak pernah strict ya, dalam arti masih masih saya bisa berikan kelonggaran waktu lah, gitu loh. Jadi nggak terlalu strict. Silakan dicarikan dulu large bukan big data ya, large datanya. Saya mencarikan mungkin di Kaggle atau di sumber-sumber lain ya. Sambil nanti perangkat model pembelajarannya untuk draft ini ya seperti yang saya buatkan untuk algoritma dan pemrograman lanjut ini akan saya share di pertemuan berikutnya. Jadi tenang aja Mas Agif ya, masih ada waktu. Toh nanti big data ini masih jalan terus kan, masih beberapa pertemuan berikutnya. Jadi masih ada waktu lah. Terus instalasi Loop dan juga Hive itu nggak lama, ya nggak lama, sebentar. Apalagi sudah saya buatkan beberapa ini nanti di pedomannya itu ada, sudah saya berikan pedoman. Jadi insya Allah nggak lama, bisa dikerjakan kurang dari 1 minggu lah, kurang dari 1 minggu insya Allah bisa selesai. Ya Mas Agif ya. Jadi di pertemuan ini hari ini coba saya mencarikan dulu, bagi dulu kelompoknya, terus cari topiknya tentang apa, ya. Baru nanti bisa dirancang proyeknya. Karena kebetulan untuk minggu depan materinya teori sih, teori tentang reduce ya. Depannya tentang teori map reduce. Jadi masih ada waktu pertemuan 7 dan juga menjelang UTS. Itu Mas Adi ya. Bisa saya jawab?
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya karena ini masih baru, Mas, masih baru. Semua itu tahun ini ya, karena Kemenristek itu juga ya menuntut ya, ya meminta perguruan tinggi untuk mengubah cara pembelajarannya ya, yang bukan hanya partisipasi dari dosen, tapi juga partisipasi dari mahasiswa. Ya, dosen-dosen kelagapan semua ini, Mas. Ubah lagi yang sudah. Jadi sudah dibuatkan PPT seperti ini ya, berubah lagi. Itu terus. Jadi ini tantangannya memang. Sudah dibuatkan ini ya, yes, dilaksanakan saja tanpa protes. Saya laksanakan. Kita buatkan perangkat model pembelajarannya PJBL seperti apa. Bahkan PJBL ini kalau di kimia misalnya atau di prodi lain itu benar-benar real case, Mas. Maksudnya benar-benar diminta ke lapangan. Menurut saya sih ini saya belum berani karena zaman pertama ini masih Covid, yang kedua sampean terpisah. Mas Agib misalnya di Madura, satunya di mana? Saya ada di Malang, satunya kamu mencar-mencar. Tapi JBL ini kan kadang masih perlu bertemu tatap muka, perlu diskusi dengan kelompoknya gitu loh. Makanya saya nggak terlalu strict dulu untuk sampai ke real case, mana minta data misalnya melakukan observasi gitu ya. Tapi kalau kelompok lain, prodi lain Mas sudah ada yang melaksanakan itu. Jadi ke perusahaan, misalnya ke Kimia Farma, kalau memang dia dari misalnya dari kesehatan atau dari orang kimia gitu ya, itu diminta untuk benar-benar ke pabrik. Karena kita di ilmu komputer jadi masih bisa fleksibel ya untuk melaksanakan PJBL ini. Yang penting sudah tersusun nanti proyeknya, model pembelajarannya sudah ada gitu. Nah, cuma ini saya perdana ya, saya beranikan semester ini ya sampai ini ada untuk percobaan PJBL. Berarti kita kelinci percobaan, Pak ya? Iya. Ya enggak. Ini kan salah satu cara ya untuk mengubah model pembelajaran kita. Oke, ya itu saja mungkin. Selanjutnya mau saya presentasi. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya presentasi satu You persatu are ya. now unmuted. Ya. Ya. 5 jam. Ya. You are now Monggo muted. dibagi ya, artinya membaginya kalau yang ya didistribusikan lah. Mungkin ada yang punya keterampilan lebih itu jadikan pentolan. Nanti yang yang sementara yang kurang bisa memahami misalnya ya silakan jadi anggota. Ya terserah gimana sampean bisa mendistribusikan kelompok. Artinya jangan jangan ini gelondong kalau orang kelompoknya itu terus jangan ya. Jadi nggak baik. Jadi minta tolong bisa dibagi dengan adil lah ya. You are now unmuted. You are now Oke. muted. Mbak Nina, Mbak Nina. Oh, kalau di Vicon Mbak Nina itu sampean waktu login itu coba pilih yang ikonnya ini. Kalau pilih yang audio saja, ya nanti nggak bisa berbicara. Nanti
Saya mencoba modenya itu yang open mic ya. Rahmatul, amanillah. Hadir, Pak. Oke. Mas Rahmat, Hadir, Pak. oke. Mas Burhan, Hadir, Pak. Mbak Putri, Mbak Hadir, Putri Pak. Wanda, oke. Mas Dimas, Hadir, Pak. Mas Rizky, Hadir, Pak. oke. Mas Ardi, Hadir, Pak. oke. Mbak Adinda, Hadir, Pak. Mas Primus, Hadir, Pak. oke. Mas Rian, Hadir, Pak. oke. Mbak Yasmin, Hadir, Pak. Mbak Irma, Hadir, Pak. Mas Andrew, Hadir, Pak. Mas Adib, Mas Adib, ada Mas Adib, sama. Ya wes. Mas Ibnu, hadir, Iya, Pak. Hadir, Pak. oke. Mas Rizaldi, You are hadir. now unmuted. You are Mbak now Nabila, muted. Hadir, Pak. Mas Mikael, Hadir, Pak. Mas Akif, Iya, Pak. Mbak Priskia, Mbak Priskia, Mbak Priskia, hadir ya. Itu ada orangnya tapi belum. Mbak Priskia, halo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. ya. Mbak Amelia, Hadir, Pak. Mbak Jenitia, Hadir, Pak. Mas Abdal, Mas Abdal sama. Open mic-nya nggak bisa. Ya, modenya dengarkan. Mas Rafkan, Hadir, Pak. Mas Sahat, Hadir, Pak. Mas Iqbar, Hadir, Pak. Mas Fitian, Hadir, Pak. Nova, Mbak Nova, Nova, typing. Mas Haikal, ya, itu dia. Mungkin itu baru kali ini paling pakai Vicon ya. Ya wis. Ya itu ya. Jadi minggu depan sampean downloadkan ya apa materi apa datasetnya ya. Cara kedua tadi yang saya sampaikan ya melakukan replikasi sampel apa terus yang ketiga dibuatkan PPT-nya ya. Saya sampean sampaikan kira-kira dataset ini mau diapakan. Misalnya sampean ya buat aja nih misalnya latar belakang ya terus manfaat gitu aja. Kira mau digunakan apa nanti dataset itu. Terus untuk step by step apa step by step Hadoop-nya untuk instalasi Hadoop dan juga apa ya Hive. Nah, ini sudah saya buatkan sebenarnya. Sudah ada. Di ini sudah saya buatkan nih. Kalau sudah ada. Dan insya Allah masih saya simpan untuk apa data iris ya yang sudah saya replikasi itu sudah saya simpan ada. Cuman saya inginnya sampean punya apa data set sendiri gitu.
Ini insya Allah sudah ada. Untuk algoritma machine learning-nya sudah pernah dapat pengantarnya belum ya? Algoritma machine learning sudah dapat pengantarnya belum? Kalau belum ya mungkin akan saya sampaikan sedikit gitu. Sudah pernah machine learning? Kalau masih ingat mungkin, bisa dibuka, PPT saya dulu waktu mengantar sains data ya di materi ML, machine learning itu ada. Dibuka sedikit aja di situ. Nanti, sambil lalu saya berikan apa pengantarnya gitu. Kalau ML ya sudah, insya Allah sudah sih, sudah inilah, sudah khatam ya kalau itu. Karena dulu saya sudah beberapa semester waktu lalu mengajar mengajar, mengajar mana sih? Sudah insya Allah sudah lengkap sih. Sudah beberapa kali saya ajarkan, waktu itu di Narutama. Nanti saya adopsi, saya masukkan ke dalam, UPN. Cuman algoritmanya sekarang semakin berkembang, bukan hanya ini saja. Belum nanti ngomong yang deep learning, aduh itu lebih lebih rumit lagi, rumit sangat. Karena kita tidak bisa hanya menggunakan saja, ya kita perlu tahu arsitekturnya dari deep learning itu tadi. Karena di machine learning itu masih statistik ya, sebenarnya dia itu kalau meme-nya itu matematik, kacanya statistik, terus dia waktu berkaca itu statistiknya seolah-olah meme-nya berkaca ke statistik gitu. Padahal ya hampir sebenarnya kalau dianalogikan algoritma statistik yang dimasukkan ke dalam informatik sebenarnya gitu. Lalu karena kaitannya dengan data, akhirnya masuklah sebagai data bagian ya, ML itu bagian dari gitu. Namanya juga ilmu perkembangan yang semakin berkembang gitu. Mbak Nine, Pak, EDA itu juga termasuk ML ya? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena EDA itu yang pernah saya lakukan, dia hanya jadi bagian praproses ya, kalau menurut saya bagian praproses. Karena ketika kita, eee, mendapatkan dataset ya, kita lakukan cleansing, kita lakukan, scaling, misalnya kalau kalau skala numeriknya nggak normal ya, atau bilangan float-nya itu rentangnya cukup jauh dengan antar kolomnya misalnya, ya dia, dulu dilakukan transformasi data dulu. Nah, setelah transformasi data, dia coba lihat untuk distribusi masing-masing kolomnya dalam bentuk visualisasi. Nah, itu yang namanya EDA, Exploratory Data Analysis. Jadi mengeksplor kolom-kolom apakah sudah misalnya distribusinya normal atau tidak, ataukah dia ada istilah apa namanya skew atau enggak gitu. Jadi apakah si distribusi apa namanya kolom tadi condong ke kanan atau condong ke kiri. Yang kita harapkan kan distribusinya normal, grafik dari data yang tabel atau kolom yang kita punya kan gitu. Itu yang dieksplor oleh EDA. Termasuk misal data kategorikal ya. Kira-kira masing-masing nilai atau frekuensi dari kategori tadi seimbang atau tidak. Jangan-jangan misalnya data umur, ternyata data yang paling banyak kolomnya adalah nilai yang paling misalnya umur 60-an, sedangkan umur yang 20, 30 atau 10, 20 itu terlalu kecil distribusinya. Bagaimana melakukan, eee, apa ya, penstabilan ya atau membalancing atau menyeimbangkan ya proporsi di tiap-tiap kolom atau nilai tadi. Itu salah satu yang, diajarkan dalam EDA. Nanti EDA itu boleh mungkin masuknya nanti waktu data mining sih sebenarnya. Ya bisa.
bisa masuk dari praproses ya, dia masih bagian praproses. Ya, gitu Mbak Nina. Karena multitafsir juga banyak, beberapa contoh ini, EDA yang sudut pandang EDA orang yang statistik dengan sudut pandang EDA orang data science itu kadang yang berbeda. Lucu memang. Ya, itu dulu mungkin ya, ini saya harus lanjut ngajar lagi jam 9.30. Baik, terima kasih semuanya,